Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Febrita Ulandari dari Angkatan 2023A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas dan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori strukturalisme genetika. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori strukturalisme. Pada teori strukturalisme ini, kita hanya membahas apa saja yang terdapat di dalam karya sastra tersebut, berupa puisi ataupun prosa. Unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang berasal dari karya sastra itu sendiri disebut dengan unsur intrinsik. Di video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis suatu prosa, yaitu sebuah novel yang berjudul Cinta Subuh. Nah, di dalam novel Cinta Subuh ini terdapat 7 unsur intrinsik atau unsur pembangunannya. Yang pertama, yaitu tema. Yang kedua, tokoh penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, sudut pandang. Yang kelima, latar. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang ketujuh, amanat. Yang pertama, tema. Tema utama dalam novel Cinta Subuh ini adalah percintaan. Namun, uniknya tema percintaan ini diselangi oleh kisah 2 orang yang saling mencintai, namun dihalangi oleh si cowok yang sering mengingkar janji untuk sholat subuh. Tema percintaan sendiri dipadukan dengan tema keagamaan, tetapi tema percintaan yang lebih menonjol. Yang kedua, tokoh penokohan. Tokoh pertama yaitu Angga. Angga merupakan tokoh utama. Angga adalah seseorang yang susah bangun ketika sholat subuh. Tokoh kedua yaitu Rati. Rati merupakan sosok perempuan soleha, cantik, dan patuh kepada kakaknya. Tokoh ketiga yaitu Arya. Arya merupakan sosok laki-laki soleh, tampan, pintar, dan idaman semua wanita. Tokoh selanjutnya yaitu Bang Sapta. Bang Sapta merupakan kakak satu-satunya yang dimiliki oleh Rati. Bang Sapta adalah seseorang ustadz yang selalu mengutamakan keagamaan. Tokoh selanjutnya yaitu Kak Septi. Kak Septi adalah seseorang yang cantik, soleha. Kak Septi adalah istri dari Bang Sapta atau kakak ipar dari Rati. Tokoh selanjutnya yaitu Dodi. Dodi adalah seseorang yang soleh, pintar. Dodi adalah teman satu kelasnya Angga. Nah, selanjutnya adalah alur. Dalam novel Cinta Subuh, dalam novel ini yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan cerita yang menceritakan kisah Angga yang susah banget untuk sholat subuh. Sampai Angga menjadi muda bangun untuk sholat subuh. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang pada novel Cinta Subuh ini menggunakan sudut pandang yang mana menggunakan 2 sudut pandang orang pertama, yaitu aku sebagai Rati dan juga Angga. Selanjutnya yaitu latar. Latar tempat yang digunakan dalam novel Cinta Subuh ini diantaranya yakni yang pertama ada di masjid, yang kedua ada di kampus, dan yang ketiga ada di rumah Rati. Selanjutnya suasana. Suasana yang terjadi dalam novel Cinta Subuh diantaranya yaitu menyenangkan, menyedihkan, dan mengharukan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa penulisan novel Cinta Subuh ini menggunakan bahasa Indonesia, dan selain itu penulis menggunakan istilah-istilah asing di dalamnya. Terakhir yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita Cinta Subuh yaitu yang pertama, mengingatkan kita pada larangan tidak boleh pacaran. Yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang ketiga, ajaran untuk tidak boleh berbohong. Sekian penjelasan saya mengenai teori strukturalisme. Sampai jumpa di
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.